Daging. Mereka yang melakukan perbuatan jahat dan tidak jujur akan dikirim ke neraka ini. Belatung beracun akan mengunyah daging mereka. Tiap bagian kulit, daging, dan seluruh tubuh mereka akan dimakan. Penderitaannya mengerikan seperti jantung ditusuk-tusuk, sementara kita masih hidup. Neraka menembus tulang rusuk. Yuli berkata, pejabat yang tidak setia dan menerima sogokan, atau yang tidak membela warganya sendiri, melarikan diri dari penjara dan merusak nama baik orang, memalsukan dokumen, dan membantu orang membatalkan janji pernikahan, mereka semua akan dikirim ke neraka ini. Zaman ini, kebebasan berbicara memiliki tingkat yang tak terbatas. Banyak pertikaian dan kehancuran disebabkan perusakan nama baik dan kritik. Ini membawa bahaya besar dan kekacauan dalam masyarakat kita. Mereka yang berprofesi membuat dokumen palsu atau menjadi saksi perceraian yang menghancurkan keluarga akan menderita di neraka menembus tulang rusuk. Neraka penarikan urat. Mereka yang suka makan urat binatang, seperti urat sapi, atau yang berdagang narkotika dan membujuk orang lain melakukan kejahatan, akan dikirim masuk ke dalam neraka ini. Mereka yang di dalam neraka ini diikat di mesin besi, dan uratnya dikeluarkan untuk menarik mesin besi tersebut. Prajurit neraka memecut mereka terus-menerus. Jeritan kesakitan mengisi seluruh udara. Yuzun juga berkata, siapa yang berpikiran kotor setelah melihat orang yang menawan, orang yang suka melakukan perzinahan, atau mereka yang mendorong orang lain untuk bercerai, dan juga orang yang mendorong seorang suami untuk melakukan perzinahan, akan masuk ke dalam neraka ini. Aula keempat, aula Raja 5 Pejabat. Raja 5 Pejabat menguasai neraka besar He. Penderitaan di neraka ini lebih mengerikan daripada 2 aula sebelumnya. Mereka yang masuk ke aula ini adalah mereka yang suka membunuh, mencuri, dan berbuat jahat di kehidupan silam mereka. Pendosa yang ada di neraka ini dibakar dengan api membara. Air mata api mengalir dari mata mereka dan membakar tubuh mereka. Prajurit Yama membuka tulang mata dan mengoreknya dengan besi dan memukuli para pendosa dengan besi panas. Membuka tubuh dengan besi panas, di mana lilin putih panas dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Sementara di bagian luar terbakar api. Dengan panas yang luar biasa di luar dan dalam, penderitaan ini tidak tertahankan dan akan berlangsung bertahun-tahun sebelum dosa itu bersih. Jika orang itu terlahir kembali sebagai manusia, biasanya akan memiliki penyakit perut yang aneh, tubuhnya kurus kering, serta wajahnya pun buruk rupa. Neraka memotong pinggang. Di sini tempat pendosa yang sewaktu hidup menyamar sebagai pendeta atau utusan Tuhan. Mereka melakukan upacara untuk menipu uang dan harta milik orang lain. Yuzun berkata, mereka yang tidak menghormati Tuhan dan Dewa-Dewi akan dikirim ke dalam neraka ini. Yang menghancurkan lingkungan dan tidak menghargai sumber alam kita, dianggap sebagai perbuatan yang tidak menghormati penguasa alam. Zaman sekarang orang tidak ada pemikiran menghormati alam semesta. Banyak sekali bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Misalnya, pembukaan lahan hutan, mencemari air dan juga tanah. Neraka pencabut lidah. Orang yang suka bicara dusta atau bohong, atau bicara kotor dan menjelekan, atau mereka yang sombong dan menjelekan kitab suci, atau yang iri hati, membenci, merusak nama baik orang, akan masuk ke dalam neraka ini. Lidah mereka akan ditarik oleh penjaga neraka dan dirobek dengan besi panas. Tenggorokan mereka ditusuk dengan tombak besi panas. Mereka ingin mati, tapi tidak bisa. Penderitaan mereka tiada tara dan akan berlangsung lama. Jika terlahir sebagai manusia lagi, kebanyakan menjadi cacat. Pahamilah betapa menderitanya pembalasan karma ucapan di neraka. Neraka air mendidih.
Orang yang semasa hidup suka makan hidangan laut segar akan masuk ke neraka ini. Sebagian orang senang makan hidangan laut segar. Mereka melempar ikan hidup langsung ke air mendidih dan menyaksikan ikan itu berusaha keras untuk kabur. Makhluk laut itu kemudian menjadi santapan lezat mereka. Pikirkan, untuk kesenangan semata, kita akan mengalami penderitaan yang sama di neraka. Apakah itu sepadan? Mereka yang membunuh ayam, bebek, sapi, dan domba untuk mempermudah mencabut bulu, binatang itu seringkali dimasukkan ke dalam air mendidih. Penderitaan binatang ini sangat besar, demikian pula kebencian mereka. Orang-orang itu akan merasakan penderitaan yang sama. Pikirkanlah hal ini matang-matang. Neraka mengupas kulit. Orang yang masuk neraka ini biasanya suka menguliti binatang semasa hidupnya. Misalnya, pembunuh ular yang mengupas kulit ular hidup-hidup untuk memakan daging dan meminum darah segar mereka, atau mereka yang melakukan penyiksaan terhadap makhluk hidup lain akan dikirim masuk ke dalam neraka ini. Juga mereka yang suka mempermalukan orang lain dan membuat mereka hidup dalam penderitaan. Semua orang yang disebutkan tadi akan masuk ke neraka ini. Neraka gilasan kereta beroda api. Neraka ini juga dinamakan neraka kereta api. Mereka yang sewaktu hidup memotong makhluk hidup lain, menyiksa anak-anak tiri, atau membunuh, mencuri, dan juga berzina, akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Merupakan tragedi jika sebuah keluarga tidak dapat berkumpul. Anak-anak tidak berdosalah yang paling menderita. Mereka sudah tidak memiliki kasih sayang orang tua mereka. Jika mereka harus mengalami siksaan orang tua tiri lagi, penderitaan mereka semakin dalam. Pada dasarnya hati manusia adalah baik. Semua orang memiliki hati yang penuh cinta kasih. Orang membentuk keluarga karena perjodohan di kehidupan sebelumnya. Kehidupan manusia hanyalah beberapa puluh tahun saja. Seorang penyiksa masa ini mungkin akan menjadi pihak yang lemah di masa depan. Pembalasan akan tiba dan akan terlambat untuk menyadarinya. Neraka pohon pedang. Pohon di neraka ini sangat tinggi dengan cabang yang panjang. Penjaga neraka menarik tangan pendosa naik ke atas pohon pedang dan melemparkannya ke bawah hingga pedang menusuk dan merusak tubuh mereka. Mereka yang mengabaikan keluarga sendiri dan berselingkuh dan membuat pasangan mereka hidup menderita akan dikirim ke neraka ini. Saat pendosa melihat ke atas pohon, mereka hanya melihat wanita cantik bertubuh memikat dan menggoda. Pendosa yang melihatnya langsung naik ke atas pohon pedang. Daun pohon setajam pedang mengiris dan memotong daging mereka, memutuskan tulang dan menghancurkannya hingga tubuh mereka menjadi berkeping-keping. Setelah dihidupkan dengan angin karma, mereka akan naik ke pohon itu lagi karena melihat wanita penggoda. Hanya untuk mendapati diri mereka jatuh lagi. Tertipu karma, mereka biarkan gairah mengendalikan diri dan langsung naik ke pohon. Dan lagi, pohon mengiris daging, memotong urat, dan menghancurkan tulang, sampai seluruh tubuh mereka hancur teriris-iris. Mereka naik dan menuruni pohon secara berulang-ulang dan juga mengalami penderitaan berulang kali. Pembalasan semacam ini seharusnya membuat semua orang takut. Dari sini kita tahu, hukuman dari perbuatan seksual ada begitu banyak. Kehidupan kita tidak panjang, kenapa kita tidak memanfaatkannya sebaik mungkin untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi semua orang? Neraka memanah mata. Memperlakukan orang tua dengan kasar adalah perbuatan terburuk yang dilakukan seorang anak. Di usia yang sudah senja, orang tua seperti lilin yang ditiup angin akan merasa sedih jika anaknya durhaka seperti ini. Berbakti paling utama dari berbagai kebajikan lainnya. Berbakti adalah paling mendasar dari menjadi manusia. Merupakan dasar dari pendidikan keluarga. Dengan berbakti, kita memberikan teladan bagi anak-anak kita. Pendidikan sekarang ini tak mengutamakan moral dan norma.
Anak-anak hanya tahu belajar, tidak tahu bersyukur pada orang tua. Sejak lahir, orang tua memberikan yang terbaik bagi mereka. Jika anak terlalu dimanja sejak kecil, dia akan tumbuh membangkang dan tidak akan berbakti. Siapa yang menyebabkan semua ini? Kitab 3 berkata, jika anak tidak diajar, maka itu salah orang tua. Jika tak dididik sejak kecil, mereka akan menjadi anak tidak berbakti saat dewasa. Orang yang telah membersihkan karmanya di neraka ini dan terlahir jadi manusia kembali, akan menjadi buta, bungkuk, dan berumur pendek. Mereka yang masuk ke neraka ini selamanya berada dalam kegelapan. Kalau terlahir sebagai manusia, mereka tetap tidak bisa melihat terang. Neraka siksaan lutut. Yuzen berkata, siapa yang merebut harta milik orang lain dan menyebabkan masalah, kekacauan, dan pertikaian antar saudara akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Di zaman ini mudah bagi anggota keluarga untuk saling memusuhi dengan memperebutkan warisan keluarga untuk menjadi milik mereka. Ketika kita mewarisi sesuatu dari nenek moyang, mereka seharusnya bersyukur dan terus mengharumkan nama baik nenek moyangnya. Aula kelima, Aula Raja Neraka. Raja Neraka memimpin neraka teriakan ini. Mereka yang masuk ke sini adalah pembunuh, pencuri, orang yang suka berbuat jahat, dan suka mabuk-mabukan. Penderitaan di sini lebih mengerikan dari neraka sebelumnya. Pendosa yang dihukum di sini tidak dapat berhenti berteriak keras. Karena itulah neraka ini disebut neraka teriakan. Apabila mereka dilahirkan kembali, mereka biasanya menderita penyakit yang berhubungan dengan darah, atau terlahir miskin, atau berada di negeri yang kejam. Mereka yang dibawa ke sini biasanya sudah ke neraka lain sebelumnya, dan telah merasakan penderitaan begitu lama. Mereka yang sudah bersih karmanya akan diizinkan untuk reinkarnasi. Mereka yang karmanya lebih buruk, dikirim ke neraka lain lagi untuk membersihkan karma mereka. Menara memandang kampung halaman. Menara memandang kampung halaman panjangnya 8.000 mil dan penuh dengan orang yang terikat dengan dosa-dosa mereka. Setelah mendaki menara memandang kampung halaman ini, mereka menanti bertemu orang kesayangan yang tidak dapat mereka temui lagi. Mereka hanya melihat keadaan yang menyedihkan. Contohnya, kuil keluarga sudah hancur dan tradisi moral keluarga sudah menghilang. Para penagih hutang datang menagih hutang. Sementara jenazah mereka belum sempat dimakamkan, warisan keluarga menjadi rebutan. Api melahap harta dan kekayaan keluarga yang kaya raya. Putri tercinta dianiaya dan dipaksa menjadi pelacur. Menyaksikan ini merupakan pengalaman menyakitkan bagi pendosa di menara memandang kampung halaman. Neraka pencabut usus dan pemotong jantung. Yuli berkata, mereka yang menghalalkan segala cara menipu publik demi ketenaran dan keuntungan, bahkan yang lebih buruk, membalas kebaikan dengan air tuba. Orang demikian yang tanpa hati nurani akan dikirim ke neraka ini setelah meninggal. Juga mereka yang tampak sopan tapi melakukan pemerkosaan, mungkin mendapatkan kenikmatan sesaat. Namun mereka akan membayar mahal setelah meninggal. Usus mereka akan dicabut dan jantung mereka akan dipotong. Neraka gunung pisau. Dalam neraka ini ada pisau dan belati di mana-mana. Pendosa akan dilempar dari atas. Usus mereka akan tercabik dan darah mengalir kemana-mana. Mereka yang merusak tempat ibadah atau menghujat nama baik orang-orang suci, setelah meninggal, mereka akan masuk ke dalam neraka ini. Yuzen berkata, siapa yang menipu orang lain dengan barang palsu, atau menipu wanita yang bodoh maupun berpendidikan, bahkan sampai membuatnya meninggal, akan masuk ke dalam neraka ini. Pada zaman ini banyak sindikat orang-orang yang mengambil keuntungan dari kelemahan alami manusia. Mereka menipu orang dengan berbagai cara.
seperti membuat produk atau obat-obatan palsu demi keuntungan materi. Orang biadab ini tidak tahu betapa mengerikan pembalasannya nanti. Neraka pedang terbang dan batu api. Pedang terbang dan batu api berjatuhan dari langit di neraka ini. Para pendosa akan terpotong dan hancur berkeping-keping. Pendosa masuk ke sini karena menindas orang lemah, atau menyebabkan peperangan, atau mengutuk dan menjelek-jelekan bumi dan langit. Mereka akan masuk ke neraka ini setelah mereka meninggal. Aula ke-6, Aula Raja Bianceng. Raja Bianceng memimpin neraka jeritan. Penderitaan di neraka ini jauh lebih berat dari yang sebelumnya, karena tingkat pembunuhan, pencurian, tindakan yang sesat yang dilakukan lebih serius daripada sebelumnya. Karena itu hukumannya sepadan dengan perbuatan dan penderitaannya lebih menyakitkan. Mereka menjerit keras kesakitan setiap kali mengalami siksaan. Karena itulah neraka ini disebut neraka jeritan. Di sini hukuman untuk ucapan yang kasar lebih berat, dan waktu hukuman lebih lama dibandingkan di neraka lain. Siksaannya lebih mengerikan, dan penderitaannya melebihi pikiran manusia. Neraka memaku tenggorokan. Neraka ini adalah untuk mereka yang melakukan perzinahan. Orang-orang bodoh yang terbelenggu hati dan gairah mereka dan melakukan perzinahan akan menerima balasannya di sini. Sangat tidak sepadan. Siapa yang berkata kotor akan dipaku tenggorokannya dengan paku yang panas membara. Saat karma buruknya habis dan lahir menjadi manusia, mulutnya akan berbau. Ini merupakan sisa dari dosanya. Neraka tumbukan pilar. Mereka yang membantai binatang atau menangkap ikan sebagai mata pencarian akan menerima balasannya di sini. Pendosa akan dimasukkan ke dalam air, dan penjaga neraka akan menumbuk pendosa memakai pilar, sampai daging dan darah mereka hancur menjadi satu. Neraka penggilingan. Pria yang berzina atau memiliki banyak istri atau sering mengunjungi pelacur akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Mereka yang semasa hidup senang memiliki banyak wanita, setelah meninggal, mereka akan digiling menjadi daging cincang. Pembalasan akan perbuatan zina mereka sangat mengenaskan. Neraka pemotongan kepala. Orang yang berpendidikan tinggi yang memakai ilmunya untuk merugikan orang lain. Contohnya, menyebarkan tindak kekerasan dan pornografi. Atau orang berkuasa yang menggunakan jabatan untuk menindas orang lain. Misalnya, berbuat semena-mena dengan kekuasaan untuk menindas orang benar. Orang yang mampu ini menggunakan kemampuannya untuk merugikan orang lain. Yang mempunyai kedudukan tinggi hanya memikirkan keuntungan sendiri. Mereka semua akan masuk ke neraka ini. Media masa sekarang menyebarkan tindak kekerasan dan pornografi. Ini merusak pikiran orang-orang muda, merugikan masyarakat dan merusak adat istiadat yang baik. Mereka yang melakukan ini akan masuk ke neraka ini. Neraka gigitan harimau. Orang yang tidak puas makan makanan yang dimasak, membuat perangkap untuk menangkap binatang liar, seperti babi hutan, rusa, dan monyet. Mereka yang suka makan binatang akan masuk ke neraka ini setelah meninggal, dan akan menjadi santapan harimau. Wanita hamil menggugurkan kandungannya dengan obat, akan menerima hukuman ini. Di zaman ini di mana moralitas menurun, banyak sekali perempuan-perempuan muda melakukan aborsi. Mereka tidak tahu betapa mengerikannya neraka gigitan harimau. Neraka kerbau api. Yuzhen berkata bahwa kerbau, kuda, dan anjing banyak berjasa bagi peternakan dan petani. Saat mereka tua, majikannya yang tanpa belas kasihan akan berusaha memotong atau menjualnya demi keuntungan. Perbuatan ini sangat tidak manusiawi. Orang-orang seperti ini akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Neraka pemakan ginjal. Yuzhen berkata
bagi mereka yang memiliki rumah tangga, namun ingin istri muda atau anak perempuan sebagai selir, atau yang menciptakan penipuan pada orang lain, atau menyebabkan kehancuran rumah tangga atau meninggalnya anggota keluarga, akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Aula ketujuh, Aula Raja Taisan. Raja ini memimpin neraka api yang panas membara. Inilah neraka bagi mereka yang melakukan kejahatan yang sebelumnya dibicarakan, seperti pembunuhan, pencurian, pikiran dan tindak kejahatan, senang minuman keras dan bicara dusta, dan sama sekali tidak merasakan penyesalan. Mereka akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Penderitaan di neraka ini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Api yang membakar di sini tidak pernah berhenti. Mereka yang karmanya sudah bersih akan menghabiskan 300 kehidupan di alam hantu kelaparan, lalu 200 kehidupan di alam binatang. Setelah itu, apabila mereka mendapatkan wujud manusia lagi, mereka akan lahir sebagai anak yang tak hormat, yang tak punya penyesalan, atau malu atas perbuatan salah. Mereka akan dibenci dan berkelakuan seperti binatang. Tangan dan kaki mereka sangat kasar, dan selama hidup tidak akan mampu, bahkan hanya untuk membeli makanan. Selama hidup tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Neraka ini dikelilingi api besar dan panas. Dalam neraka ini mereka akan dipotong dan dibakar. Merasakan kesakitan luar biasa dari lahir sampai mati, dan dari mati sampai lahir. Neraka pencabut lidah dan penusuk pipi. Yuzhen berkata, orang yang suka menuliskan kata-kata dusta, mencelakai orang dengan membuat tuntutan yang tidak perlu, membuat rencana licik dan memutarbalikkan fakta, menipu dan memeras uang orang, atau menyebabkan orang mati karena ketidakadilan, akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Di zaman ini, orang memasukkan dokumen untuk memanipulasi fakta, mengeluarkan tuntutan, mengancam, dan memeras orang lain demi uang, atau membuat orang meninggal karena ketidakadilan. Semua orang ini akan menerima balasannya setelah meninggal, dan jatuh ke neraka pencabut lidah dan penusuk pipi. Neraka jongkok menahan batu. Yuzhen berkata, wanita galak yang bertindak kasar, atau yang berbuat curang, atau membunuh demi uang, atau mereka yang tidak menghormati guru, dan tidak berterima kasih pada orang tua, atau yang tidak berbakti, akan masuk ke dalam neraka ini. Neraka gigitan anjing dan serigala. Mereka yang memulai pertikaian atau masalah untuk mempertahankan kedudukan, atau yang tidak memiliki kesetiaan dan kebaikan hati, akan masuk ke sini. Pepatah Cina menggambarkan orang kejam yang tak berhati nurani, sama seperti punya jantung serigala dan paru-paru anjing ganas. Orang ini menikmati kekayaan dan kekuasaan, namun setelah meninggal akan digigit oleh anjing liar dan serigala. Sendi dan tulang mereka akan lepas dan hancur. Pembalasan ini terlalu mengerikan untuk dipahami. Neraka minyak mendidih. Orang yang suka menggoreng daging makhluk hidup, memulai kebakaran di gunung atau hutan, atau membakar hewan di atas api, akan menderita dalam neraka ini setelah meninggal. Orang zaman sekarang ingin membuka lahan di daerah gunung atau hutan, seringkali menggunakan api atau peledak untuk mengosongkan lahan. Ini bukan hanya merusak lingkungan alam, tapi juga membunuh ribuan kehidupan. Mereka yang suka berjalan-jalan atau barbeque di hutan dapat memulai kebakaran secara ceroboh. Mereka yang membunuh makhluk lain dengan cara ini akan masuk ke neraka ini. Neraka timbangan. Pedagang yang menipu konsumen dan mengambil keuntungan dari orang lain, atau tidak jujur dalam bisnis dan menolak membayar hutang mereka, dan secara sengaja membuat bangkrut perusahaan tanpa alasan yang benar, atau tidak mengembalikan barang milik orang lain, akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Neraka bola besi. Dalam Sutra Sitigarbha dikatakan, mereka yang jatuh ke neraka ini merasakan penderitaan di mana mereka menelan bola besi saat lapar dan meminum cairan besi ketika haus. Semua makhluk yang ada di neraka tidur di atas besi panas. Mulut dibuka dengan tang, dan bola besi panas akan dipaksa masuk ke dalam mulut mereka. Bola itu membakar bibir, lidah, tenggorokan, dan usus mereka.
Saat keluar dari tubuh, bola ini masih panas membara. Proses ini diulang tanpa henti dan sakitnya luar biasa. Aula ke-8, Aula Raja Dusi. Raja Dusi memimpin neraka api. Penderitaan yang disebabkan neraka ini tidak pernah berhenti. Dari dasar sampai langit-langit api membara membakar, selalu menyala selamanya. Pendosa di neraka ini dibakar terus-menerus. Mereka akan menderita dan mendidih sampai mati, lalu dihidupkan kembali di neraka yang sama. Setelah karma buruknya habis, mereka akan masuk ke alam hantu kelaparan dan alam binatang, di mana mereka lapar dan haus, bahkan saling memakan. Akan sulit bagi mereka menjadi manusia setelah ribuan tahun penderitaan semacam itu. Walau jadi manusia pun, mereka mudah marah dan berumur pendek. Itulah sisa dari pembalasan dosa mereka. Penderitaan di neraka ini lebih parah dibanding sebelumnya. Penyebab utamanya mirip, tapi perbuatannya jauh lebih buruk. Karena itulah pembalasannya juga lebih berat. Neraka padang terbakar. Orang yang membakar atau menyuruh orang membakar rumput, atau membuat lubang untuk membuat perangkap dan membunuh tikus, nyamuk, dan juga semut, akan masuk ke dalam neraka ini. Orang sering gunakan listrik atau pengasapan untuk membunuh serangga. Dan untuk mempermudah, orang sering membakar rumput liar tanpa menyadari banyaknya makhluk kecil hidup di tanah yang akan mati ikut terbakar. Kita harus menyadari ini adalah tindakan pembunuhan yang serius. Selain itu, banyak orang menggunakan pengasapan dan juga racun untuk membasmi semut dan juga serangga. Ini merupakan karma yang sangat buruk. 3 hari sebelum melakukan aktivitas seperti ini, berdoalah dengan tulus pada Bodhisattva Avalokitesvara untuk melindungi makhluk kecil tersebut supaya terhindar dari bahaya. Menurut sutra mengenai sebab akibat, dokter yang tidak mampu dan memperburuk kondisi pasien juga akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Neraka papan paku atau paku baja. Mereka yang semasa hidup melakukan korupsi, penipuan, atau menerima sogokan dan menindas orang miskin, serta memotong gaji tanpa belas kasihan, dan memperlakukan orang lain dengan kejam, atau menghasut dan membuat tuntutan hukum, akan masuk ke neraka ini untuk merasakan penderitaan paku yang tajam. Neraka gergaji. Orang yang menipu atau mencuri uang dari orang lain, tidak mempercayai atau memiliki pandangan salah mengenai dharma akan masuk ke neraka ini. Pendusta yang menipu dan mencurangi orang demi keuntungan atau kesenangan akan dihukum dengan cara yang sama. Tubuh mereka akan dipotong seperti kayu, dan sakitnya tidak tertahankan. Neraka ular besi. Orang bodoh yang membenci dan merendahkan nilai menyumbang, yang menghasut orang agar tidak menyumbang dan pelit, dan yang menentang hukum sebab akibat, akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Buddha bersabda, menyumbangkan uang akan membawa rezeki, mengajar akan menghasilkan kebijaksanaan, dan menyumbang tanpa pamrih akan memberikan kita kesehatan dan umur panjang. Hukum sebab akibat juga berlangsung selama beberapa kali kehidupan. Berbuat baik akan mendapatkan pahala baik. Berbuat jahat akan mendapatkan pahala buruk. Mereka yang berbuat baik namun belum mendapatkan pahala baik, atau yang berbuat jahat tapi belum mendapatkan hukuman, berarti masih menjalani pembalasan dari kehidupan mereka sebelumnya. Neraka cairan besi. Di neraka ini cairan besi dimasukkan ke mulut pendosa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuh mereka langsung terbakar. Suara jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Ini akibat langsung dari